Anti-Aging di Putih. Kita berjumpa lagi dengan pemandangan yang menarik. Ada chapel di belakang. Nah, jadi kita sedang santai dan kita dapat membahas topik yang sedikit serius kali ini, tetapi kita akan bawakan dengan santai-santai saja. Ya, sebetulnya memang kita tidak dibekali ya dengan pengetahuan baik itu dari bangku sekolah maupun di bangku kuliah ya, kita tidak ada membekali tipe kosmetik seperti apa yang cocok untuk kulit kita, karena kita kan nggak bisa hanya dikategorikan oh normal, berminyak, kering. Tidak sesederhana itu ya, karena kita tahu bahwa kulit sensitif itu ternyata prevalensinya cukup tinggi ya, pada wanita bisa 50-60% dengan segala macam keanekaragamannya. Ya, untuk yang belum mengenal saya, nama saya Dr. Maya Suryajaya. Saya dokter spesialis gizi klinik dan saya melakukan estetik sebelum menjadi dokter spesialis gizi klinik, dan juga aktif di Anti-Aging Medicine. Kita sekarang juga sedang di salah satu acara dari Anti-Aging Medicine itu sendiri. Kita lagi di Pantai Kuta di Bali, nah, dengan rekan-rekan sejawat dari Korea. Ya, sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita itu modelnya tidak dablek artinya dipakein apa aja nggak apa-apa, nggak ada gatel, nggak ada merah, nggak ada yang sampai kayak bula gitu ya, kayak ada gelembung gitu. Berarti sebetulnya kita so far fine-fine aja. Tetapi itu pun kita harus cukup berhati-hati, karena bisa jadi di awalnya tuh oke, tapi setelah pemakaian sekian lama dan terkena matahari kok menjadi malah flek hitamnya nambah dengan kosmetik-kosmetik tertentu. Ya, jadi sebetulnya topik ini pun berasal dari teman-teman kita juga ya, yang karena ya sekarang tuh kan dunia maju, semua bisa di browsing, apapun bisa dicari ya, dan bahkan jenis ingredientsnya bisa dicari, dan kadang-kadang informasi yang diterima itu tidak balance. Jadi mereka merasa yang isinya ini berarti aman untuk saya, sedangkan tiap orang itu tidak sama gitu ya. Yang tadi pagi ya dibilang bahwa udah kok pokoknya bisa kita pakai asam retinoat sampai sekian persen gitu, ada kok preparatnya bisa dicari, tapi mungkin mereka tidak mengerti bahwa misalnya asam retinoat itu harus dipakainya kalau tidak ada matahari, malam hari, pagi harus dengan sun protection yang cukup. Sun protection yang seperti apa, yang sebaiknya tinted sun protection dengan tiram mataharinya yang mengandung aluminium, itu kan mereka tidak tahu. Jadi jujur aja, sebetulnya kalau memang pengetahuannya masih kurang, ya mengedukasi diri. Bisa dari channel-channel mungkin seperti YouTube atau melihat review ya, tetapi yang bersifat lebih netral ya, jangan yang sponsor. Karena kan sekarang ini banyak sekali semuanya ternyata ujung-ujungnya sponsor. Dan kalaupun terlalu sulit ya konsul lah, kan banyak tempat yang betul ya, dengan healthcare yang betul, entah itu dokter atau seorang beautician atau siapa, tapi dengan pendidikan yang betul, sehingga tidak salah-salah pagi dipakai siang dipakai malam ya, kemudian suka layeringnya juga salah, seperti itu. Ya, karena kita tidak lupa dari prinsip-prinsip anti-aging, selalu 1 stress reduction, 2 exercise, 3 nutrisi, 4 tadi yang disebutkan suplementasi, yang kelima koreksi hormon. Jadi yang itu tetap harus jalan termanage dengan baik. Jadi kalaupun misalnya sekarang kerusakannya apa, kalau kulitnya menjadi sensitif, kita harus main detektif dong, dicari ini yang mana ya dan bagaimana, dan tentunya akan dipilih skincare yang sangat simpel dan secukupnya aja, ingredientsnya tidak macam-macam. Tetapi apabila sampai sudah terjadi pigmentasi misalnya, nah ini mesti dikonsulkan lagi yang lebih lanjut, apakah pemakaian antioksidan yang seperti apa ya, apakah glutathione atau kita perlu campuran yang lain, atau mungkin kita perlu beberapa antioksidan.
ya, dan sekarang juga sering apakah perlu sampai suntik putih ya kan, seperti itu. Hal-hal seperti itu sebaiknya dikonsultasikan dulu. Jadi kan kita manusia ada badan ini tentunya ada mekanismenya. Mekanisme itu kita semuanya tidak tahu, jadi silakan bertanya kepada yang ahli. Ya, sebetulnya tidak masalah skincare saja, tapi juga masalah perawatan ya. Mungkin body treatment, mungkin tempat facial, ada baiknya dimulai ya, karena itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara teratur. Tidak perlu mahal, ya, low budget tidak masalah. Yang penting teratur dan dilakukan dengan proper. Ya, untuk yang belum subscribe dan bila suka dengan topik-topik yang hot tetapi kita bawakannya dengan jangka pendek, karena tentu ada yang jangka panjangnya juga yang durasinya lebih panjang, silahkan subscribe ya, dan jangan lupa ring the bell supaya apabila kita upload video baru dapat segera mengakses. Terima kasih, dan prinsipnya adalah kita adalah smart and simple. Jadi kita ingin berupaya untuk menjadi cantik dan optimum health dengan biaya yang tidak terlalu mahal.